Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nursa Fitri, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto dengan NIM 857612993. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Kegiatan praktikum 2 tentang kemagnet. Untuk percobaan yang pertama yaitu percobaan bentuk medan magnet. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada kertas putih 1 lembar, yang kedua ada magnet batang, dan yang terakhir ada serbuk-serbuk besi secukupnya. Langsung saja kita mulai prakteknya. Selanjutnya, saya akan mengetuk-ngetuk kertas putih ini selama beberapa kali. Berdasarkan hasil percobaan, dapat saya simpulkan bahwa magnet memiliki medan magnet yang dapat memengaruhi benda-benda magnetik di sekitarnya. Bentuk medan magnet dapat terlihat melalui susunan serbuk besi yang membentuk garis-garis gaya magnet. Garis-garis tersebut keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Magnet paling kuat berada di sekitar kedua kutub magnet, ditunjukkan oleh serbuk-serbuk besi yang tersusun lebih rapat pada bagian tersebut. Nah, bisa kita lihat, serbuk-serbuk di sini terlihat lebih rapat ya. Nah, dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa medan magnet memiliki pola tertentu dan kekuatannya berbeda pada setiap bagian magnet. Sekian praktikum yang saya lakukan. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Nursa Fitri, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto dengan NIM 857629983. Di sini saya akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu mengamati sifat-sifat magnet dengan tujuan untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan ada magnet batang 2 buah, statis, benang cukupnya, dan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti besi, aluminium, seng, dan kaca. Langsung saja kita mulai prakteknya. N adalah utara dan S untuk selatan. Maaf ya. Langkah pertama, dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet yang digantung secara perlahan-lahan. Terlihat bahwa magnet batang yang digantung pada statis menjauhi magnet yang dipegang dan menimbulkan interaksi tolak-menolak, sehingga magnet yang digantung pada statis berputar-putar karena menghindari magnet yang dipegang. Selanjutnya, kita mendekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet yang digantung. Maka kutub selatan magnet yang digantung akan mendekati kutub utara magnet yang dipegang dan menimbulkan interaksi saling tarik-menarik. Kemudian, ketika mendekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung, maka kutub utara magnet yang digantung mendekati kutub selatan magnet yang dipegang
dan menimbulkan interaksi saling tarik-menarik. Dan pada percobaan terakhir, kutub utara magnet yang dipegang didekatkan pada kutub utara magnet batang yang digantung pada statis, maka interaksi yang terjadi adalah batang yang digantung akan menjauhi magnet yang dipegang atau interaksi tolak-menolak, sehingga magnet yang digantung pada statis akan berputar-putar karena menghindari magnet yang dipegang. Selanjutnya, saya akan mendekatkan beberapa benda yang berbeda pada magnet, antara lain paku, aluminium, kaca, dan seng. Yang pertama saya coba dekatkan adalah paku. Ternyata setelah didekatkan pada magnet, magnet menarik paku dengan sangat kuat. Kemudian saya dekatkan benda yang terbuat dari aluminium. Untuk percobaan, saya menggunakan sendok. Setelah melakukan percobaan, ternyata sendok dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Kemudian benda yang terbuat dari kaca, yaitu cermin, tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir yaitu seng. Ternyata setelah didekatkan, seng dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Berdasarkan percobaan, dapat disimpulkan sebuah magnet selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang sejenis, utara plus utara dan selatan plus selatan, jika didekatkan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang tidak sejenis, utara plus selatan dan selatan plus utara, akan saling tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti paku atau besi, seng, dan sendok. Sedangkan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetik. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laila Nursa Fitri, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto dengan NIM 857629983. Di sini, saya akan melakukan percobaan. Di sini, saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Kegiatan yaitu percobaan cara membuat magnet. Untuk percobaan, di sini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu percobaan cara membuat magnet. Terdapat 3 cara dalam membuat magnet, yaitu dengan cara menggosokkan, yang kedua dengan cara elektromagnetik atau mengaliri arus listrik, dan yang ketiga dengan cara induksi. Namun, tujuan dari percobaan ini adalah dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah staples, magnet batang, kabel kecil, baterai 1,5 volt, paku besi, dan solasi. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya. Sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku pada staples. Tujuannya untuk mengetahui apakah staples dapat menempel pada paku atau tidak. Setelah paku didekatkan pada staples, ternyata staples tidak menempel. Sekarang kita mulai. Pertama, gosokkan paku pada magnet satu arah sebanyak 10 kali. Kemudian, dekatkan paku yang sudah digosok pada magnet kepada staples. Ternyata staplesnya tertarik. Ulangi tahapan dari awal dengan cara menambah jumlah gosokan pada paku.
Ternyata setelah ditambah jumlah gosokannya staples tertarik lebih kuat. Cobaan yang kedua adalah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Untuk alat dan bahannya adalah paku, kabel, tembaga, batu baterai, dan staples. Pertama yang kita lakukan adalah melilit kabel tembaga pada paku sebanyak 15 lilitan. Setelah selesai, selanjutnya tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif pada baterai. Coba dekatkan ujung paku pada staples. Perhatikan apa yang terjadi. Ternyata staples dapat tertarik oleh paku dengan adanya aliran listrik dari baterai dan kabel tembaga. Ulangi tahapan di atas dengan cara menambah jumlah lilitan pucuk. Cobaan yang ketiga adalah membuat magnet cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan pada benda magnetis. Bahan yang digunakan adalah paku, magnet, penggaris, dan staples. Sebelum kita akan coba dekatkan paku pada staples, ternyata staples tidak tertarik. Sekarang kita mulai. Gunakan penggaris untuk mengatur jarak antara magnet dan paku. Setelah itu, dekatkan paku pada staples dengan tetap memberi jarak antara paku dan magnet. Setelah diamati, ternyata staples dapat tertarik oleh paku. Ulangi Tatkan berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, mengaliri listrik, dan induksi. Cara menggosok dilakukan dengan cara menggosok benda ferromagnetik menggunakan magnet secara searah. Cara elektromagnetik dilakukan dengan cara mengaliri arus listrik pada kumparan yang melilit besi. Sedangkan cara induksi dilakukan dengan mendekatkan magnet pada benda ferromagnetik. Dan yang ketiga, metode tersebut dapat menghasilkan sifat kemagnetan pada benda, meskipun kekuatan magnet yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Sekian percobaan yang